buat nge-custom HP dia gitu ya. Nah gue jalanin tuh, anjir, totalnya itu 10 jutaan gitu, 10 jutaan totalnya. Di situ gue belum sadari kan, gue masih pikir wah anjir ini gacor nih. Itu ada tuh 10 jutaan. Nah di situ pada saat gue dapat 10 jutaan itu dari HP dia kan, perbaiki banyak emang HP-nya yang di ini. Dia jadi langganan sama gue kan, tiap dia beli HP dia pasti bawa ke gue buat di custom. Nah di situ gue langsung pakai tuh buat upgrade alat-alat gue kan, kayak PC gitu. Gue mulai upgrade PC, soalnya PC gue kan kentang anjir, mati gak jelas cok. Nah gue beli tuh PC sekitar ya 7 jutaan gitu ya. Gue beli PC dan masih ada tuh sisanya, gue kasih ke orang tua gue separuh, dan gue pakai buat ya kebutuhan gue lah gitu, sama anak gue kan, baju dan sebagainya. Happy dulu lah kan sedikit. Nah ini nih bobroknya gue nih, mungkin karena masih muda ya, gue main cewek cok. Ya namanya juga duda kan, pasti you know lah. Oke, lanjut. Gue mulai main cewek, cari cewek, pacarin gitu ya. Karena gini, pada saat gue jalanin hubungan, ini masuk ke ranah hubungan lagi ya. Di situ gue lupain lagi tuh afirmasi karena udah dapat duit kan, udah lupa lagi gitu. Gue jadi kayak lupa diri anjir, gak tahu diri emang gue sumpah. Gue main cewek dan gue lupa lagi tuh, gue gak sholat anjir. Gue lupa lagi buat afirmasi. Gue udah lupa lagi gitu. Nah istilahnya gue hancur lagi gitu, kembali lagi ke gue yang sebelumnya, yang parah gitu. Gue mulai cerita ini ya cari pasangan gitu, karena udah lumayan lama kan, dari 2019 gue single. Gue main cewek, pacaran lagi kan. Nah pada saat gue pacaran itu ya gue yang terbiasa effort sama cewek, jadi gue tahu diri gitu sama cewek ya. Ya masa iya gue pacaran sama dia, gue gituin dia tapi gue gak kasih apa-apa gitu kan. Jadi gue berbagi lah sama dia kan, gue kasih apa yang dia butuhin, gue kasih semampu gue. Zong lagi nih gue nih, abis nih duit gue, abis lagi, ditinggal lagi anjing. Ini masih pacaran udah ditinggal, kocak sumpah. Nah pada saat itu gue abis lagi nih duit, galau lagi, overthinking lagi kan. Overthinking lagi ya, mikir lagi tuh, kembali lagi gue normal lagi tuh, jadi mau berjalan di jalan yang baik lagi. Mulai lagi tuh gue sholat, perbaiki diri lagi, afirmasi lagi. Nah gak tahu kenapa tiap gue sholat 1 atau 2 hari gue pasti dapat duit yang halal ya. 1-2 hari pasti ada servisan masuk, gue dapat duit lagi, anjay. Dapat lagi duit gede nih, 2 jutaan atau 3 juta, kembali lagi cuy gue kayak gitu. Ya mungkin kayak faktor sosialita kayaknya. Gue mau di rumah juga gue stres, mau jalan juga bikin habis duit gitu, ujung-ujungnya cewek lagi. Ya kalau ada yang alamin seperti gue ya gue sumpah anjir cuy, kehidupan kita tai. Begitu terus tuh aja, putar-putar kayak gitu, ada duit habis gak jelas sumpah. Sampai pada saat sholat gue kadang mikir kayak gini ya, kayak Tuhan kenapa ya gue yang pengen jalan lurus, gue yang udah merasa baik ya sama orang gitu ya. Ini menurut gue gue baik sama orang, gue gak tegankan orangnya. Kalau ada teman yang butuh selagi pun duit gue dikit, yang penting ada, gue pasti bantu. Karena gue didoktrin tuh sama bapak angkatnya, menurut gue udah anggap bapak sih,
almarhum itu udah gue anggap bapak. Dia selalu kasih ingetin gue ya, dia selalu ingetin gue kata-katanya juga kayak gini, berapa banyak pun duitmu, sekalipun itu cuma 1.000 rupiah ataupun 100 perak, kalau ada yang minjem atau minta duit lu, jangan sekali-kali kau sebut enggak, saya lagi gak ada uang. Jangan sebut kayak gitu, jangan pernah. Karena katanya nanti kamu ditinggalkan duit gitu. Ya terus kayak gimana? Jadi dia bilangnya sekalipun cuma 100, jangan pernah bilang gak ada. Bilang aja duitmu cuma 100 rupiah. Jujur aja gak apa-apa kayak gitu. Jangan bilang gak ada. Nah itu tuh yang gue terapin sampai sekarang, sampai detik ini. Nah berjalanlah kehidupan ini berjalan lagi seperti biasanya. Ada uang, gue jalan nongkrong sama teman, jalan-jalan, nongkrong tiap malam ngopi gitu. Sekalipun gue kalau nongkrongnya cuma beli minuman doang kan. Nah, yang penting kan apa? Gue nongkrong, yang penting nongkrong dulu gitu. Sekalipun beli minuman ya 15.000 adalah. Nah, yang penting anak gue aman lah di rumah kan, jajannya aman, susu dan sebagainya aman gitu. Ya waktu itu umur gue masih 27-28. Nah begitu-begitu terus tuh gak jelas. Jadi gue gak bisa ngumpul gitu, gak bisa ngumpulin duit. Karena ya duitnya tuh ada hanya buat kebutuhan hari-hari, gak bisa buat beli sesuatu gitu. Karena masuknya kayak ya namanya juga usaha kayak gini ya. Dan ini kan juga usaha gue ini kayak rumahan gitu, bukan kayak yang di pinggir jalan gitu, ada toko atau ada counter gitu ya. Jadi gak banyak orang yang tahu kan, yang tahu cuma teman-teman doang. Kayak ada teman yang ini, bisa gak lu ini? Oh bisa, walaupun bayarannya gak seperti di toko-toko kan, ada potongan-potongan gitu. Yang penting gue makan dah. Oke nih, kayak gitulah kehidupan gue kan. Mulai tuh gue main judi aja, main slot. Mulai tuh gue main slot gitu. Padahal duit cuma dikit anjir, penghasilan cuma ya dikit banget lah. Nah gue kadang main slot juga. Kadang emang kadang gacor anjir, kadang gue menang banyak gitu kan. Menang banyak lah gitu. Nah, terus gue di situ gak tahu kenapa tiba-tiba gue berteman sama admin slot. Nah gue bantuin dia buat nyari member. Dan caranya tuh gue bantu nyari, gue dapat duit juga dari dia. Dikasih pada saat dia terima gaji, gue juga dikasih sama dia kan. Karena mungkin dia kan di luar negeri gitu ya. Jadi duitnya banyak, gue dikasih 5 juta per bulan. Itu banyak loh buat gue di sini yang tinggal di Indo. Gue bantuin dia cari dan gue dapet itu. Di situ gue pikir wah udah lumayan nih, gue bisa beli sesuatu kayaknya nantinya. Ya namanya duit yang gak berkah gitu ya. Jadi duitnya habis gak jelas. Apalagi kalau bukan cewek sama minum kan. Di situ gue mikir kayak ini gue udah gak sholat lagi nih ya, gak afirmasi lagi, gak meditasi lagi. Gue jalanin kehidupan anak muda gitu kan, jalan nongkrong cewek gitu, ngewe dan sebagainya kayak gitulah, hancur pokoknya. Padahal gue ada anak nih, tapi senakal-nakalnya gue tetap ingat anak gue. Karena circle gue itu kan ada yang kayak gue juga lah, yang kayak gitulah, yang janda gitu. Teman-teman gue asik kan. Nah, jalan, tapi setiap pulang ke rumah dan mau tidur, gue selalu keinget kayak lu ngapain kayak gini gitu ya. Mending lu kayak kemarin sholat, lu di rumah aja fokus. Nanti kalau lu udah kaya, udah mapan betul-betul, gak khawatir lagi soal keuangan, baru lu cari istri lagi. Nah gue setiap pulang kayak gitu, setiap pulang dari nongkrong, entah gue mau mabuk mau ngapain, sampai di rumah gue pasti kayak gitu, overthinking. Banyak hal yang gue pikirin, gimana caranya gue biar bisa pergi dari
keluar dari rumah orang tua kan, entah itu ngekos lagi atau gimana, dan bisa bawa anak gue pergi gitu. Tapi gue dilema gitu, tiap gue mau pergi gue selalu kepikiran kayak mau pergi dari rumah, ya barang-barang gak ada gitu, kasur dan sebagainya. Gue butuh modal juga kan, ya minimal 3 juta lah di awal kan. Tapi penghasilan sekarang ini seret banget aja, seret, susah. Mau minjam juga gue gak enak, malu, karena orang pasti mikir